Oke saudara, kita akan masuk kepada eksposisi kita pengkhotbah di week yang kedua ini. Dan hari ini saudara, tema yang akan kita pikirkan bersama adalah The Gospel in Vanity Fair. Injil di dalam pameran kefanaan. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membaca pengkhotbah pasal yang kedua. Ini akan sangat panjang, ayat 1 sampai 26, tetapi saya tidak ingin kita melewatkan pembacaan Alkitab karena saya tahu ini sesuatu yang sangat penting. Biarlah firman yang langsung berbicara kepada hati kita masing-masing. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai 26, kita baca bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua nanti kita bersama-sama dan seterusnya. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat yang keempat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat yang ke-9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala sesuatu yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah itu. Untuk itu, ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan
dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkannya, dan juga yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Saudara, waktu kita membaca kitab Pengkhotbah, waktu kita melihat pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan pasal yang kedua ayat 22, di sana kita melihat ada sebuah kesamaan konsep yang Salomo, pengkhotbah, ingin sampaikan. Kalau kita perhatikan Pengkhotbah 1 ayat yang ketiga dikatakan, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Senada dengan itu, Pengkhotbah 2 ayat 22 mengatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Saudara, waktu kita membaca bagian ini, kita menyadari bagian ini, apa yang menjadi respon hati kita? Mari kita jujur, saudara, dengan hati kita. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi kesan yang kita pikirkan ketika kita menyadari pernyataan kebenaran ini? Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, setidaknya saya menjumpai ada 3 respon manusia pada umumnya. Yang pertama, ada golongan orang yang akhirnya lari dari kenyataan, di eskapis. Kaum eskapis ini menggunakan narkoba, misalnya alkohol, bahkan seksual, seks untuk menghindari kenyataan hidup mereka. Tetapi jangan salah sangka, ternyata ada juga yang melakukan dengan cara-cara yang dipandang lebih baik. Mereka terjerat dengan sesuatu yang sifat adiktif, sifatnya yang adiktif. Menonton, bekerja, workaholic menjadi workaholic. Kemudian ada juga yang menjadi apa? Menjadi suka liburan. Kalau nggak liburan itu gimana rasanya? Ada juga yang mungkin bermain game dan seterusnya. Tetapi intinya sama. Mereka lari dari kenyataan. Golongan orang yang kedua, saudara, yang saya sebut sebagai istilah the nihilist. Mereka bertanya, adakah kenyataan itu? Mereka berpikir bahwa kenapa sih kita harus melanjutkan hidup jika hidup ini memang gak ada artinya? Untuk apa kita hidup di bawah sinar matahari? Kalau ternyata kita itu hanyalah seperti sehelai daun yang ketika jatuh dari pohon disapu lalu dibakar. Saudara, tidak heran ketika membaca kitab Pengkhotbah banyak sekali orang kemudian sangat pesimis terhadap hidupnya. Saya rindu kita tidak sampai di sana, kita juga tidak menjadi orang yang pesimis, tetapi kita juga nggak boleh jadi orang yang hedonis. Ini golongan orang yang ketiga yang berkata bodoh amat sama kenyataan. Emang gue pikirin, mari kita makan, minum, tahu juga besok kita akan mati. Dan slogan mereka adalah mari kita hidup demi kesenangan. Karena kesenangan adalah tujuan akhir dari kehidupan itu sendiri. Saudara, menurut saudara apakah ini respon yang tepat? Atau mungkin menjadi respon saudara selama ini melihat kehidupan? Saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Injil, percaya kepada Kristus, melihat kenyataan hidup ini? Nah, disinilah saudara saya ingin kemudian kita melihat Pengkhotbah pasal yang kedua. Kita melihat dengan lensa Injil. Dan disitulah saya menemukan bagaimana Pengkhotbah Salomo memberikan sebuah pameran kefanaan. Yang paling jelas dan yang paling vulgar terhadap kenyataan hidup ini. Saudara, poin khotbah saya hari ini ada 3. Yang pertama, pencarian makna hidup melalui pengejaran kesenangan. Yang kedua, ujung pencarian makna hidup yang berakhir pada kematian. Dan yang ketiga, makna hidup ditemukan di dalam kebenaran Injil. Kita masuk yang pertama, pencarian makna hidup melalui pengejaran kesenangan. Saudara, kita sedikit kembali di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama. Kalau saudara membuka dan kembali mengingat khotbah minggu yang lalu, waktu kita membaca Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 12-15, di sana Salomo pengkhotbah itu berupaya menjelaskan bahwa dia sedang mengejar hikmat.
Dengan tujuan apa? Dia berpikir bahwa hikmat akan memberi jawab terhadap pencariannya tentang makna hidup. Tetapi ayat 18 di dalam pasal 1 ditutup dengan sebuah realita. Ketika dia mencari hikmat di sana, ternyata justru ada banyak susah hati. Saya kalau mau mengibaratkan saudara pencarian hikmat yang Salomo lakukan, itu ibarat dia pergi ke sebuah university. Di area university itu ada sebuah gedung, yaitu gedung perpustakaan. Dia masuk ke gedung itu, dia mempelajari begitu banyak pengetahuan di sana. Tetapi yang ditemukan justru semakin banyak susah hati dan kesedihan. Nah yang menarik saudara, dia nggak puas di sana. Dia menemukan susah hati ketika dia ke ruangan perpustakaan. Lalu apa yang terjadi? Sekarang dia mencoba ke tempat yang lain. Kalau di dalam bahasa yang saya ingin pakai untuk mempermudah saudara mengerti ini, dari sebuah ruangan perpustakaan, pengkhotbah Salomo pindah ke sebuah ruangan yang saya sebut dengan istilah ruangan klub malam. Coba kita perhatikan saudara, di dalam pengkhotbah 2 ayat pertama sampai ketiga. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan apa? Anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. So kalau mau jujur, di dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Waktu kita mencari sesuatu dan kita tidak menemukan jawaban atas pencarian kita di sebuah tempat, kita pergi ke tempat lain untuk mencari jawaban itu. Demikian juga Salomo sebagai pengkhotbah. Dikatakan apa? Nikmatilah kesenangan. Tapi dia katakan itu juga sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Seolah-olah Salomo ingin bilang kepada saya dan saudara begini. Saya itu sudah nonton stand up comedy itu ribuan kali. Saya tertawa banyak. Tetapi itu pun bodoh. Lalu kemudian dikatakan apa? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Nyari wine. Dia teguk itu. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa karena Salomo berhikmat, dia tidak sampai mabuk. Tetapi di dalam cara untuk menyegarkan tubuhnya itu, dia mendapati sebuah realita. Ternyata mencari kesenangan sepertinya akan buat orang bahagia. Pergi liburan, pergi happy-happy nampaknya akan membuat kesenangan. Tetapi Salomo mengatakan nyatanya toh tidak. Berapa banyak dari saudara yang mungkin sama seperti saya setelah pulang liburan, kemudian kita mulai susah hati lagi. Betul? Ya. Susah hati karena apa? Kita mesti kerja lagi, cari duit lagi, karena duitnya habis dipakai liburan. Ya. Belum lagi waktu liburan berapa banyak mungkin dari antara saudara yang sama kayak saya nih. Ya saya nggak nuduh saudara deh kayak saya. Liburan bukannya happy tapi malah tengkar. Lalu Salomo bilang, cari kesenangan nyatanya juga saudara tidak dapat. Tertawa mungkin bisa mengalihkan perhatian kita sejenak dari kesedihan. Tetapi nyatanya tidak dapat menyembuhkan hati kita. Saudara, saya senang nonton stand up comedy. Saya senang nonton tayangan-tayangan yang membuat saya tertawa. Tapi setelah itu apa saudara? Tiba-tiba ditelepon jemaat, pastor mau konseling. Dari tertawa lalu kemudian aduh, konseling lagi. Saudara, ini realita hidup yang kita alami. Lalu minum anggur mungkin terlihat sebagai solusi mengatasi kehampaan hidup, menghadapi kematian. Tetapi nyatanya itu tidak menghilangkan sakit atas keterhilangan. Saudara, inilah yang pengkhotbah Salomo nyatakan. Kemanapun dia pergi, dia tidak menemukan makna hidupnya melalui beragam kesenangan. Dan yang menarik, dari sebuah ruangan perpustakaan, dia pergi ke sebuah ruangan klub malam dan dia mengatakan semuanya sia-sia. Gak berhenti di situ saudara. Dia pergi lagi ke sebuah ruangan yang saya sebut sebagai ruangan pekerjaan dan seks. Mari kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Ayat 4 sampai 10 sekali lagi. 1, 2, 3. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar,
mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku itulah buah segala jerih payahku. Saya jelaskan secara singkat kepada saudara. Dari ruangan perpustakaan dia pindah ke sebuah ruangan klub malam. Dia nggak menemukan makna hidup di sana. Dia pindah lagi ke sebuah pencarian, yaitu ruangan pekerjaan dan seks. Apa yang dia katakan saudara di ayat 4? Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ini mengindikasikan dia adalah seorang arsitek yang handal. Lalu dikatakan apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun. Ternyata sebagai seorang arsitek, pengkhotbah Salomo juga adalah seorang pengusaha tanaman dan buah yang berhasil. Lalu dikatakan apa? Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Saudara lihat 4 ayat 3 ayat ini, ayat 4 sampai 6. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Salomo sedang mencoba menciptakan taman Eden yang baru. Ini terlihat dengan sangat jelas melalui ungkapan rupa-rupa pohon buah-buahan, taman-taman. Ada tanaman pohon-pohon muda, 3 kali diulang di sana. Penafsir sepakat, Salomo sepertinya ingin membuat sebuah taman Eden yang baru. Nanti saudara compare dengan Kejadian 1 ayat 11, 1 ayat 29 dan 2 ayat 9. Di sana sangat jelas seperti apa penampakan daripada taman di Eden itu. Lalu ayat 7 saudara, dikatakan apa? Dia juga membeli budak. Artinya apa? Dia punya budak yang sangat banyak. Hasil dari pembeliannya, tetapi juga apa? Yang lahir di istananya. Dia punya komoditas. Dia punya kambing, domba, sapi yang menjadi komunitas usaha pada waktu itu dan tidak terhitung jumlahnya. Lalu ayat yang ke-8 saudara. Dia punya perak dan emas yang didapatnya dari apa? Kolekte yang dikumpulkan dari raja-raja yang tunduk kepada kekuasaannya. Ditambah dari pajak yang dikumpulkannya dari rakyatnya sendiri. Artinya apa? Dia hidup di dalam kelimpahan. Dia punya harta yang melimpah. Dia punya kekuasaan dan ketenaran militer. Karena apa? Seluruh raja-raja yang ada di dalam kekuasaannya pada waktu itu tunduk memberi pajak kepada dia. Dan lagi saudara. Dia juga punya apa? Biduan-biduan dan biduanita. Di dalam bayangan saya saudara, Salomo ini punya banyak sekali akses untuk mendengarkan lagu tanpa henti. Dia nggak perlu beli radio tape, dia nggak perlu beli iPod, dia nggak perlu langganan Spotify Premium untuk dengerin lagu kesukaannya. Karena apa? Dia sanggup beli band-band terkenal pada waktu itu untuk menyanyi langsung di hadapannya. Dia nggak perlu beli Spotify Premium atau YouTube Premium, saudara. Karena apa? Dia nggak butuh itu. Dia sanggup mendatangkan paduan suara untuk menyanyi tanpa harus terganggu dengan iklan-iklan kalau saudara nggak langganan premium. Dan lagi saudara, dikatakan apa? Dan yang menyenangkan anak-anak manusia adalah banyak gundik. Dia punya 700 istri dan 300 gundik wanita yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kalau di total kira-kira 1000. 3 tahun setiap hari digilir, gak habis-habis. Bayangkan saudara, hidupnya begitu dengan kelimpahan yang sangat luar biasa. Lalu ayat 9 dia katakan apa? Aku jadi besar, gak ada yang lebih besar dari aku, bahkan sebelum aku. Dan tidak ada yang dapat merintangi aku untuk dapat apapun yang aku kehendaki. Artinya apa? Uang itu bukan masalah bagi dia.
Pengaruh juga bukan masalah bagi dia. Dia punya semuanya. Tetapi, saudara lihat ayat yang ke-11, kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, apa? Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo, pengkhotbah, seolah-olah pengen berbicara kepada saya dan saudara hari ini. Di mana dia ingin mengatakan kepada saya dan saudara, bahkan ketika segala sesuatu ada di dalam genggaman tanganmu, hati kita bisa jadi tetap hampa. Ketika dia punya segalanya, tetapi ternyata hatinya tetap hampa. Dan mungkin inilah yang juga dikatakan oleh seorang penulis buku, di mana ada sebuah paradoks yang dikatakan demikian. Kita hampir memiliki segalanya sekarang ini, kecuali kebahagiaan. Faktanya, semakin banyak yang kita miliki, kita semakin tidak bahagia. Karena tidak tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan semua hal yang baru yang kita inginkan. Greg Easterbrook dia mengatakan, semakin banyak yang kita miliki, kita semakin tidak bahagia. Saya kasih contoh praktis, 2 contoh praktis bagi saudara. Saudara kita ini sekarang hidup di dalam kemajuan teknologi, bukan? Kita punya handphone. Di mana ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada orang yang kita cintai, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, kita bisa mengetik karakter kata dengan bebasnya, tanpa harus dibatasi. Kembali ke zaman era papa saya, misalnya, ketika dia bawa pager. Saudara pernah ngalamin pager? Kaum muda tahu apa itu pager? Ya, cuma kecil di situ ya. Bisa nulis berapa kata? Gak banyak. Tapi dengan kemajuan teknologi hari ini, ternyata tidak mempengaruhi perbaikan komunikasi kita. Kalau mau jujur, berapa kali saudara kemudian tersinggung lewat apa? Banyaknya teks yang saudara dapat ketika saudara terima pesan WhatsApp misalnya. Berapa kali saudara ketika pasangan saudara ini, gak usah deh, saya deh. Istri saya telepon berulang kali, gak diangkat. Hati saya bisa marah. Lalu saya bilang, kenapa sih kamu gak angkat telepon? Tolong HP-nya itu dipegang terus. Terus dia bilang, kok tahu gak itu berhala? Oh iya, sadar gak boleh nih. Saudara, artinya apa? Kemajuan teknologi pun tidak membuat komunikasi kita semakin baik. Contoh yang lain saudara. Sekarang saudara kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, betul? Misalnya, saudara mau makan apa hari ini, pilihannya ada di genggaman saudara. Ya. Kalau mau jujur, ini saya nih ya, gak usah saudara lagi ya, saya nih. Saudara kami karena cuma berdua, kami tuh hampir gak pernah masak. Hampir gak pernah masak. Ya kalau gak makan di luar, ketemu orang sambil ngobrol, atau pesan makanan lewat aplikasi-aplikasi tertentu. Di sana ada mungkin ribuan bahkan ratusan ribu pilihan makanan, betul? Tapi berapa kali saudara bertengkar karena gak tahu mau pilih yang mana? Saya, saudara, waktu istri saya biasa kalau pulang malam gitu ya, atau habis ibadah deh hari Minggu, dia tanya gini, kok mau pesen makan apa? Sudah lelah, biasanya saya bilang gini, terserah deh. Lalu dia bilang gak ada kata terserah, di sini gak ada terserah, pilih. Wes kamu lah yang pilih. Loh enggak, kamu yang milih. Nanti kamu ngamuk-ngamuk kalau enggak cocok. Waduh. Apa pilihannya? Saya tak cari. Dia sebutin satu-satu. Semuanya enggak cocok. Kita cari yang lain. Lihat ya saudara. Makin banyak pilihan, makin bingung. Bukankah seringkali kita berpikir makin banyak pilihan pasti akan lebih memudahkan kita. Dan survei membuktikan, family 100. Survei membuktikan. Ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan banyaknya ragam pilihan yang kita diperhadapkan hari ini. Itu menurunkan tingkat kebahagiaan kita. Dan yang menarik bagi saya begini saudara. Salomo di dalam pasal 2 ayat 11. Dia bilang begini, ketika aku meneliti
Kata meneliti di situ pakai satu kata Ibrani yang secara harfiah artinya apa? Dia menatap sesuatu atau menatap mata seseorang. Ketika aku meneliti, seolah-olah Salomo itu ingin berbicara secara personal kepada orang kepada lawan bicaranya. Kamu tahu nggak? Waktu aku meneliti ini, dia menatap matanya, lalu dia katakan apa? Lihatlah. Ada kata lihatlah, ini mempertegas bahwa Salomo ingin memberi pesan yang sangat personal kepada seseorang dengan sebuah kalimat yang lain yang saya bahasakan seperti ini. Lihat, kejarlah semua kesenangan, namun semua itu tidak dapat memuaskan jiwamu. Dengan kata lain saudara, ternyata hidup yang lari dari kenyataan, hidup bodoh amat sama kenyataan, juga tidak dapat memuaskan jiwa kita, bukan? Nah, tidak heran saudara, Bapak Gereja Agustinus pernah berkata demikian. Saya terjemahkan untuk saudara. Engkau membuat diri kami untuk dirimu ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan tenang sampai kami tenang di dalam-Mu. Tidak berhenti di situ saudara ternyata. Dari ruang perpustakaan, dia pergi ke ruangan klub malam. Dia pergi lagi ke sebuah ruangan pekerjaan dan seks. Kali ini Salomo pindah ke ruangan yang lain. Saya kasih ilustrasi sederhana untuk saudara. Bayangkan, saudara punya meja kerja di rumah, punya ruangan kerja, di meja itu, kemudian satu kali barang yang Anda pengen pakai hari itu hilang di meja kerja saudara. Apa yang biasa saudara lakukan? Cari-cari di meja itu gitu kan ya. Cari kok enggak nemu. Terus habis itu apa? Pergi ke tempat lain. Nyari lagi. Oh ini di mana ya? Mungkin aku lupa taruh sesuatu di mana dan sebagainya. Dia cari di tempat lain, lalu apa yang terjadi? Setelah nggak nemu di tempat lain, biasanya kita kemana? Biasanya kemana? Balik lagi ke meja kerja. Jangan-jangan apa? Ada terselip nih di sini. Seperti itu juga Salomo. Dia pergi dari sebuah ruangan perpustakaan ke ruangan klub malam, ke ruangan pekerjaan dan seks. Akhirnya dia kembali ke sebuah tempat di mana dia mencari hikmat lagi. Ayat 12 sampai 14 bagian A. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Seolah-olah Salomo ingin mengatakan begini, ya sudah, kalau tidak nemu di tempat lain, kita kembali kepada kesimpulan tesis yang pertama. Hikmat tetap yang terbaik. Karena hikmat menuntun kita untuk apa? Untuk punya kebijaksanaan. Karena lebih bermanfaat tinggal di dalam apa? Terang daripada kegelapan. Seolah-olah di dalam ilustrasi yang saya ingin berikan kepada saudara seperti ini misalnya. Saudara, siapa di antara saudara yang kalau punya kebiasaan tidur itu selalu memadamkan seluruh lampu rumah saudara? Nah, saya dan istri adalah golongan orang yang selalu mematikan semua lampu cahaya yang ada di rumah. Kalau kita mau tidur. Nah, biasanya saya tidur lebih larut. Istri saya duluan tidur. Dan karena saya nggak pengen bangunin dia, kalau saya nyalain lampu, saya akhirnya berjalan di dalam kegelapan kalau mau pergi ke toilet. Dan apa yang terjadi? Pagi-pagi bangun, ada begitu banyak biru-biru yang terjadi yang ada di tubuh saya. Kenapa? Kesenggol ini, kesenggol itu, supaya saya nggak bangunin dia. Oke? Salomo seolah-olah pengen bilang begini, lebih baik kamu tinggal dalam terang daripada kegelapan. Karena dengan terang kamu bisa menavigasi hidupmu dibanding kamu jadi orang bodoh yang tinggal dalam kegelapan. Tetapi saudara, ada masalah yang lain. Waktu Salomo kembali ke ruang hikmat, ruang perpustakaan. Coba perhatikan 14b sampai 17. Salomo bilang apa? Aku tahu bahwa apa? Nasib yang sama menimpa mereka semua. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku dulu begini begitu berhikmat. Lalu dia berkata dalam hatinya, ini pun sia-sia. Ternyata saudara, ada masalah yang sama
juga menimpa kehidupan orang yang berhikmat dan orang yang bodoh, yaitu kematian. Dengan bahasa yang lain, saya ingin katakan, kematian adalah penyeimbang yang hebat di dalam hikmat dan kebodohan. Nah, disinilah kita masuk kepada poin yang kedua. Ternyata ujung pencarian makna hidup berakhir pada kematian. Saudara, ada sebuah kisah tentang percakapan seorang raja yang bernama Alexander the Great dengan seorang sahabatnya, seorang filsuf yang bernama Diogenes. Satu kali, saudara, ketika Alexander the Great ini berjalan-jalan di halaman istananya, lalu dia menemukan sahabatnya ini, seorang filsuf yang bernama Diogenes sedang berdiri sendirian di sebuah lapangan dan sedang memandangi sebuah tumpukan tulang belulang dengan seksama. Waktu itu, saudara, Alexander the Great itu bertanya kepada Diogenes, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu temannya seorang filsuf ini kemudian menjawab dengan kalimat seperti ini. Tahukah kamu, saya sedang mencari tulang belulang dari ayahmu Philip, tetapi saya tidak dapat membedakannya dari tulang para budak. Nah, cerita ini, saudara, ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan bahwa hikmat manusia tidak dapat mengatasi persoalan kematian. Dan karena itu, hikmat manusia tidak dapat memberi jawab atas persoalan hidup. Mungkin saudara mulai berpikir begini, kalau begitu kayaknya Salomo ini punya pandangan yang sama dengan kaum nihilis. Ya kalau begitu untuk apa hidup? Toh juga pada akhirnya mati. Untuk apa kemudian bersusah-susah? Toh juga nanti kemudian kita menjadi tulang belulang. Tetapi saya mendapati Salomo, pengkhotbah, sangat berbeda dengan kaum nihilis. Oleh karena apa, saudara? Perhatikan ayat 20-23. Dengan demikian aku mulai putus asa. Dia sudah gak nemu di ruangan hikmat kembali, lalu dia bilang aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan dan seterusnya, dia katakan ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Lalu ayat 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan apa? Pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saudara, pengkhotbah seolah-olah mengatakan bahwa dia itu putus asa dengan kehidupan. Tapi di sisi lain dia masih mengungkapkan apa? Tentang persoalan pekerjaan. Dan pekerjaan yang dilakukannya sampai kapan? Sampai malam hari. Salomo, pengkhotbah, adalah seorang workaholic. Lalu kita dapat di ayat 21. Seolah-olah pengkhotbah ingin menunjukkan bahwa dia senang berlelah-lelah untuk dapatin hikmat. Tapi di satu sisi dia sedih. Karena kalau dia mati kemudian seluruh yang dia miliki harus berpindah tangan kepada orang yang tidak mengusahakannya. Di sini ada sebuah paradoks tentang hidup. Putus asa dengan hidup tetapi masih bekerja keras. Senang berlelah-lelah dalam bekerja tapi khawatir dan sedih jika seluruh hasil pekerjaannya diserahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, teks yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa pengkhotbah Raja Salomo tidak sedang mendukung paham kaum nihilis. Justru dia mengungkapkan perasaannya di mana dia seolah-olah ingin berkata begini, aku frustrasi dengan kehidupan, tapi juga gak siap berhadapan dengan kematian. Di dalam kesimpulan ini, saudara, saya menjumpai sebuah paradoks di mana sekalipun manusia frustrasi dengan hidupnya, tapi seringkali justru mereka terus bekerja. Tujuannya bekerja untuk apa? Bukan supaya nambah kefrustrasian, tapi sebetulnya seringkali mereka lari dari kenyataan akan kematian. Ada seorang filsuf yang bernama Blaise Pascal, dia mengatakan begini. Karena manusia tidak mampu menemukan obat untuk menyembuhkan kematian, maka manusia cenderung untuk tidak memikirkannya agar bisa tetap merasa bahagia. Saudara, apakah ini praktik yang kita lakukan hari ini? Kita menghabiskan banyak waktu di dalam bekerja, kita terus bekerja, sekalipun kita tahu di dalam pekerjaan itu akan ada banyak masalah. Akan ada banyak kefrustrasian untuk menghadapi keputusasaan. Tapi sesungguhnya, sekalipun kita ngeluh tentang kerjaan kita yang sangat berat, toh kita juga tetap mengerjakannya, bukan? Nah, pertanyaannya adalah begini, mengapa kita melakukan itu? Karena sebetulnya di lubuk hati kita yang terdalam ada sebuah rasa takut dan ketidaksiapan untuk menghadapi kematian. Itulah sebabnya kita cenderung tidak memikirkannya supaya kita bisa tetap
merasa bahagia. Padahal kebahagiaan yang kita impikan juga tidak kunjung datang, saudara. Nah, kalau saudara sampai ayat 23 ini, saudara, ini ayat kalau berhenti di sini, saudara pulang dengan kefrustrasian, putus asa. Toh nggak ada jawabannya. Untuk apa saudara hadir di sini kalau tidak menemukan jawabannya? Nah, Salomo secara ajaib dia menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran lain. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Saudara, saya rasa ini tiga ayat yang penting untuk kita baca. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ayat 24 sampai 26 ini merupakan oasis, seperti oasis di padang pasir yang kering, atau seperti angin segar yang ada di tengah panasnya terik matahari yang menyengat. Dan ayat ini secara implisit ingin menyingkapkan kepada kita sebuah petunjuk yang saya setuju sekali dengan perkataan daripada Philip Graham Ryken. Dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Sebetulnya kerinduan kita yang tidak terpuaskan itu memberi petunjuk rohani bahwa kita memang dicipta untuk kesenangan Allah. Waktu kita tidak menemukan banyak hal di dalam pencarian kita akan makna, pengkhotbah ingin membawa kita kembali untuk melihat bahwa kesenangan kita tidak mungkin kita dapatkan di luar Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini dicipta untuk kesenangan Allah. Saudara, saya pengen bilang sama saudara begini. Mungkin kita tahu kebenaran ini. Tapi meyakini kebenaran ini adalah hal yang lain. Karena apa? Masalah hati kita, kecenderungan hati kita adalah kita hidup semata-mata untuk apa? Kesenangan diri kita. Ada seorang penafsir, saudara, dengan sangat jeli memperhatikan satu hal yang penting. Dia mengatakan begini, adalah hal yang menarik bahwa dari pasal 1 ayat 14 sampai pasal 2 ayat 3, Allah seolah-olah menghilang dari catatan penulis. Dan dirinya, aku yang menjadi pusatnya. Dengan begitu banyak ayat, 28 ayat kira-kira, pengkhotbah Salomo hanya menuliskan tentang dirinya sendiri. Dan itu terlihat dengan sangat jelas lewat perkataan aku, dan aku. Saudara, kalau kita kembali lagi tadi, saya mengatakan bahwa apa? Di pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, Salomo, pengkhotbah, seolah-olah ingin membuat Taman Eden yang baru. Tapi kali ini, Taman Eden tanpa Allah. Dan inilah kecenderungan hati kita yang berdosa. Kita tidak pengen hidup dengan Allah. Saudara, seorang yang bernama Paul David Tripp, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Dosa, DNA dari dosa itu adalah keegoisan. Dosa membuat kita melihat segala sesuatu tentang diri kita. Dosa membuat kita selalu fokus pada keinginanku, kebutuhanku, perasaanku. Dosa menutupi pandangan kita terhadap kebutuhan orang lain. Karena yang paling penting hanyalah kebutuhanku. Dosa juga membuat fokus kita semata-mata hanya pada kepentinganku. Sehingga tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, saudara. Karena dosa, maka kita semata-mata hanya menempuh jalan kesenangan yang berpusat pada diri kita sendiri. Dosa itu selalu membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri kita. Kita sering tanya bukan begini, bagaimana perasaanku? Kamu gak ngerti sih perasaanku. Kamu sudah nyakitin aku. Kira-kira gimana aku terluka? Kalau saudara sedang berhasil, saudara akan tanya begini, apakah aku berhasil? Ketika saudara gagal, mungkin saudara bilang ini, apakah yang aku lakukan gagal? Ketika saudara gak diperlakukan adil, mungkin saudara akan bilang ini, apakah aku diperlakukan adil? Nah, kalau demikian pertanyaannya,
bagaimana kita bisa terbebas dari jerat aku yang membawa kita kepada kematian. Paulus mengatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Apa yang menjadi solusi bagi kita? Nah, disinilah kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa makna hidup? Bagaimana makna hidup ditemukan di dalam kebenaran Injil. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ada yang menarik dari ayat ini. Coba perhatikan. Sekali lagi saya ajak saudara baca. Ya, saudara baca yang saya beri stabilo. Warna ungu dan warna toska di sana. Sama-sama ya. Karena kepada orang yang dikenannya. Ia mengaruniakan pengetahuan, hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, untuk pertama kalinya Salomo tidak lagi membandingkan antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Kali ini dia antara orang yang dikenan Allah dan orang berdosa. Tetapi petunjuk yang paling jelas di sana kita temui adalah tentang orang berdosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghimpun, menimbun sesuatu. Ada banyak hal yang mereka kumpulkan. Dan satu-satunya yang mereka lakukan, yang menjadi ambisi mereka adalah mengumpulkan, dan mengumpulkan. Tapi menariknya, Salomo mengatakan, apa yang mereka kumpulkan nanti juga diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Dengan kata lain, saudara, orang berdosa di sini sama sekali tidak peduli dengan anugerah Allah. Satu-satunya yang mereka pedulikan hanyalah mengumpulkan untuk diri mereka, untuk kesenangan mereka sendiri. Tapi sayangnya, pengkhotbah mengatakan itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, petunjuk tentang orang berdosa ini sangat jelas. Tapi untuk orang yang dikenan Allah, pengkhotbah sama sekali tidak memberikan petunjuk. Ketiadaan petunjuk di sini. Sebetulnya pengkhotbah ingin menuntun kita kepada sebuah pertanyaan yang penting. Lalu kalau begitu, siapa orang atau pribadi yang diperkenan Allah? Apakah orang yang diperkenan Allah adalah orang yang beragama, yang berusaha dengan kekuatan dirinya untuk hidup di dalam kesalehan? Alkitab menyaksikan, tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang cari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang melakukan yang tidak berguna. Tidak ada satupun yang berbuat baik. Bahkan kalau kita kembali ke dalam catatan Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Dia katakan kesalehan kita itu seperti apa? Kain kotor yang menjijikkan di hadapan Allah. Lalu siapa pribadi yang diperkenan Allah? Saudara, disinilah kita menemukan keindahan Injil. Disinilah kita menemukan sebuah gospel connection yang sangat jelas. Karena 200 tahun kemudian setelah Salomo, Nabi Yesaya menunjukkan sebuah petunjuk bahwa ada seorang hamba yang dipilih Allah, yang diperkenan Allah. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kira-kira 700 tahun kemudian, Matius mengulang catatan itu. Dan dia mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Saudara, kedua ayat ini menuntun kita untuk melihat satu pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Mungkin Salomo gak ngeh siapa pribadi yang diperkenan Allah ini. Hari ini engkau dan saya menerima Alkitab dengan sebuah keutuhan. Dan kita bisa menyaksikan ada satu pribadi yang diperkenan Allah. Yaitu Yesus Kristus. Ya, namanya Yesus Kristus. Saudara, apa yang menjadi kontras dari kehidupan Yesus? Yang diperkenan Allah dengan orang berdosa yang tidak peduli dengan anugerah Allah.
Kalau kembali di dalam ayat 26, saudara, kita menyaksikan orang berdosa hanya mengumpulkan banyak hal di dalam hidup ini. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Orang berdosa kemudian apa? Menimbun kekayaannya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dia menahan hartanya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Bahkan dia mengejar seluruh kesenangan dunia ini demi memuaskan pencariannya akan makna hidup. Tetapi ini sangat kontras dengan apa yang Yesus lakukan. Dia sang kehidupan. Dia yang punya kehidupan. Dia datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya. Dia memberi dirinya untuk engkau dan saya. Dia yang punya segalanya. Menjadi miskin. Untuk saya dan saudara. Dia yang punya segalanya. Dia punya hak atas kepemilikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi dia melepaskan haknya. Dia adalah anak Allah. Dia meninggalkan itu. Dia menjadi sama seperti manusia. Bahkan ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Dia punya segalanya, tapi dia menolak kesenangan dunia. Dan puncaknya, saudara, puncaknya hidupnya di dunia ini. Dia harus menanggung murka Allah dengan mati di atas kayu salib. Atas sesuatu yang tidak diperbuatnya. Dengan sangat jelas, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, pertanyaannya, untuk apa semuanya ini? Untuk apa Kristus melakukan semuanya ini? Supaya melalui Kristus, kita yang hari ini berdosa, kita yang seharusnya binasa, sekarang justru dibenarkan di hadapan Allah dan menerima status yang luar biasa, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Di hadapan Bapa, engkau dan saya tidak lagi dipandang sebagai orang yang berdosa, tetapi engkau dilihat sebagai anak-anak Allah. Melalui Kristus, kita yang tadinya hidup di dalam kesia-siaan, ujung hidup kita adalah kematian. Tapi hari ini melalui Kristus, hidup kita punya makna. Kita tidak lagi tinggal di dalam kesia-siaan. Dan akhirnya melalui Kristus, sengat kematian tidak lagi sanggup menggoyahkan kehidupan kita. Karena apa? Dialah yang menjamin hidup saya dan saudara sampai kekekalan nanti. Saudara, saya sangat setuju dengan apa yang Timothy Keller katakan. Hari ini, semua yang bisa kematian lakukan kepada orang Kristen hanyalah membuat hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Bahkan kematian pun, satu-satunya yang bisa kematian lakukan kepada kita, dia justru memberikan hidup bagi kita. Hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara, ada seorang penafsir dalam buku Ecclesiastes. Dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Life under the sun is brief and bleak. Hidup di bawah matahari sangat singkat dan suram. But life through the sun is eternal and joyful. Tapi kehidupan melalui anak, Yesus Kristus, adalah kekal dan penuh sukacita. Kalau saudara lihat Pengkhotbah 2:26, orang yang diperkenan Allah, itu diberikan apa? Hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Orang yang diperkenan Allah akan menemukan sukacita. Hari ini, karena Kristus, engkau dan saya adalah pribadi yang mendapat perkenanan Allah. Dan sukacita itu menjadi bagian kita. Itulah sebabnya hari ini, saudara, kita tidak menjadi orang yang pesimis dengan hidup. Tapi justru kita melihat di dalam Kristus, engkau dan saya yang sudah dijadikan ciptaan baru, kita seharusnya menjadi orang-orang yang mencintai kehidupan ini. Tapi kita tidak pengen terpikat dengan hidup ini. Dengan kalimat yang lain, saudara, saya ingin mengatakan begini. Gospel people tidak akan membenci kehidupan.
Sekalipun ada begitu banyak hal yang susah di dalam hidup ini, tapi mereka justru mencintai kehidupan dan akan berusaha memberikan yang terbaik serta mengembangkannya semaksimal mungkin demi kemuliaan Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara nggak punya segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, lewat apa yang saudara dipercayakan oleh Tuhan, di sanalah kita bisa mengembangkannya demi kemuliaan Allah. Amin. Mungkin saudara tidak tahu sepenuhnya akan kehidupan ini juga. Tetapi itu tidak mempengaruhi kesungguhan kita dalam menjalani hidup, bukan? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh pengetahuan kita tentang apa yang akan datang. Melainkan janji Kristus yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan yang mengatakan, Paulus mencatat dalam 1 Korintus 5 ayat 58, bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Secara praktis, saudara, hari ini kita bisa memaknai hidup dari lensa Injil. Di mana apa? Hari ini waktu kita melakukan pekerjaan, kita bisa melakukannya dengan motivasi hati yang benar untuk kemuliaan Allah. Dengan lensa Injil, kita juga bisa menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Kita bisa menikmati seluruh hasil bumi ini dengan ucapan syukur tanpa kita mengeksploitasinya. Dengan lensa Injil, waktu kita melihat sesama, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Hati kita tergerak oleh kemurahan hati kepada sesama. Supaya apa? Injil diberitakan. Waktu kita melihat dengan lensa Injil, kita memandang persoalan hubungan seksual. Kita memandangnya di dalam terang kekudusan dan rancangan Allah. Bukan semata-mata untuk kesenangan diri kita. Dengan lensa Injil, saudara, waktu kita melihat penderitaan. Hari ini ketika engkau dan saya menderita, bahkan ketika engkau sedang menatap kematian, saudara punya pengharapan bahwa satu saat nanti saya dan saudara akan berjumpa muka dengan muka bersama dengan Allah. Dan ini semua sangat kontras dengan apa yang pengkhotbah katakan di dalam bacaan kita. Tapi melalui karya Kristus sekarang ini, kita bisa memaknai hidup dengan lensa yang benar. Apa yang menjadi respon kita, saudara? Saudara, sebagai gospel response kita, mari hari ini kita bertobat dari kehidupan kita yang egois. Dari pengejaran kesenangan yang fana. Dan dari cara kita menaruh identitas kita pada hal-hal yang sementara. Kita perlu bertobat untuk ini. Dan arahkan pandangan kita. Lihatlah kepada Kristus yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita dari kesia-siaan. Yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Serta yang menjamin kehidupan kita di dalam kekekalan. Bukankah ini kabar baik untuk kita sekalian? Apa yang menjadi refleksi kita hari ini? Apa yang selama ini menjadi standar kesenangan atau kebahagiaan saudara? Mengapa seringkali kita merasa putus asa dan hidup dalam kesia-siaan? Apa yang selama ini memberi makna dalam hidup kita? Hal-hal yang fanakah? Atau karena sekarang ini kita ada di dalam Kristus? Apakah kesadaran akan realitas kematian mengubah perspektif kita dalam menjalani kehidupan? Saudara, saya ngajak kita berdiri bersama-sama. Apa implikasi Injilnya, saudara? Hari ini. Karena Injil. Karena Injil kita tidak terlena dengan tawaran kesenangan yang fana. Melainkan kita dapat memiliki kepuasan di dalam pengenalan akan pribadi Kristus. Karena Injil, kita menyadari bahwa identitas kita dan makna hidup kita itu tidak tergoyahkan di dalam Kristus. Karena Injil, kita justru menjadi penyalur kasih karunia, tidak menjadi egois. Dan kita senantiasa mengucap syukur atas apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena Injil, hari ini kita punya pengharapan dan memiliki sukacita di dalam menjalani kehidupan, sekalipun harus melewati penderitaan, bahkan kematian.